Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan dan mutilasi yang 6 potongan tubuh korban ditemukan di Solo dan Sukoharjo akhirnya ditangkap. Polisi tembak pelaku karena melawan. Warga dan pedagang di Kota Semarang makin pusing karena harga telur dan ayam belum kembali normal. Anissa, siswi yang sempat mengundurkan diri dari sekolah karena menjaga adiknya yang sakit, akhirnya bisa kembali ke sekolah. Pelaku mutilasi yang 6 potongan tubuh korban ditemukan di wilayah Solo dan Sukoharjo akhirnya terungkap. Pelaku ternyata rekan kerja korban. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan. Suyono alias Bang Yono harus merasakan akibat dari tindakan kejinya. Ia ditembak polisi di bagian kaki karena melawan saat ditangkap. Suyono adalah orang yang paling diburu polisi terkait misteri penemuan 6 potongan tubuh manusia di wilayah Solo dan Sukoharjo. Ternyata dialah pembunuh yang memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian lalu dibuang di sejumlah lokasi. Suyono juga ternyata rekan kerja korban. Penangkapan Suyono berdasarkan keterangan dari 21 saksi. Namun pelaku beraksi seorang diri. Kita lakukan dari olah TKP, kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang saksi. Di situ mengarah kepada salah satu tersangka, yaitu atas nama Suyono alias Yono. Pekerjaannya buruh, tempat tinggalnya adalah di wilayah Lawean. Artinya dari perjalanan penemuan mayat sampai kita temukan bukti permulaan yang cukup terhadap tersangka adalah 7 hari bisa kita lakukan ungkap kasus ini. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis pembunuhan berencana sehingga terancam pidana mati. Pada hari Minggu pekan lalu, 6 potongan tubuh manusia ditemukan tersebar di aliran sungai di wilayah Solo dan Sukoharjo. Korban baru teridentifikasi sebagai Rahmadi dari sidik jari korban dan tato yang ada pada tubuh korban. Heri Prastio melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Harga daging dan telur ayam di Kota Semarang masih tinggi. Meski sudah turun, harga jual daging ayam masih di atas harga normal. Tak hanya pedagang, warga pun dibuat pusing dengan kenaikan harga bahan pokok. Harga daging ayam dan telur masih fluktuatif. Di Pasar Ngemplak Simongan, Kota Semarang, harga daging ayam terpantau turun meski hanya Rp2.000. Daging ayam yang awalnya Rp40.000 kini dijual Rp38.000 per kilogram. Meski turun harga tak membuat pembelian daging ayam meningkat. Harga saat ini masih tergolong tinggi karena harga normal daging ayam di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam masih tergolong tinggi. Harganya masih di kisaran Rp32.000 per kilogram, padahal harga normalnya Rp25.000 per kilogram. Dampak masih tingginya harga daging dan telur ayam ini membuat omset pedagang turun hingga 50%. Biasanya beli 4 kilo, sekarang 2,5. Yang biasanya 2,5, sekilo setengah. Kurang-kurangi mas belinya mas. Soalnya kan jualannya juga rada sepi kalau malam-malam yang jualan itu. Bu, ini kurang-kurangi. Nah itu udah dari sana ya Bu ya? Iya dari sana mas. Itu karena apa itu Bu? Karena kosong kandangnya mas. Kosong ya? Nggak ada yang minum. Barangnya nggak ada. Barangnya sudah sedikit ini Bu. Tak hanya pedagang yang merugi, warga juga pusing dengan kenaikan harga bahan pokok. Mereka bahkan bertanya-tanya penyebab kenaikan harga karena tak ada perayaan hari besar yang biasa memicu kenaikan harga. Di sisi lain, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga juga harus terpenuhi. Dianjurkan harus seperti saya bilang tadi, makan harus bergizi supaya anak-anak kita sehat, pintar. Tapi dengan bahan yang kayak begini melonjaknya, gimana kita bisa beli? Sementara sekarang masa sulit cari duit aja setengah mati. Nah, ya sekarang tergantung atasan bagaimana mengatasi ini semua.
Sejumlah hal jadi pemicu kenaikan harga daging dan telur ayam, mulai dari naiknya harga pakan ternak hingga tingginya biaya produksi dan distribusi bahan. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyasar pondok pesantren untuk mengembangkan pertumbuhan pengusaha muda di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Puluhan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menghadiri Halal Bihalal HIPMI di Gedung Gradika Provinsi Jawa Tengah. HIPMI menargetkan pertumbuhan pengusaha muda baik dari lingkungan pesantren maupun perguruan tinggi sebesar 14% sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah. Untuk meraih target tersebut, HIPMI Jawa Tengah membentuk HIPMI Pesantren untuk berfokus memberikan pelatihan dan pendampingan anak muda tentang wirausaha di lingkungan pesantren. Kami HIPMI Jawa Tengah memulai HIPMI Pesantren Jawa Tengah, yang ini adalah satu-satunya diawali di Indonesia. Harapannya HIPMI Jawa Tengah ini setelah membentuk HIPMI Pesantren Jawa Tengah akan dibentuk semua HIPMI pesantren yang ada di Indonesia agar pesantren yang ada di Indonesia dapat ilmu-ilmu terkait dengan wirausaha. Upaya menumbuhkan jiwa pengusaha pada kalangan muda karena Indonesia masih kekurangan pengusaha. Pertumbuhan pengusahanya hanya 4%, padahal seharusnya berada di atas 14%. Di tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Musim kemarau tiba di Kabupaten Banyumas, warga memanfaatkan dasar sungai mengering sebagai lahan tanam sayur mayur. Warga Desa Kedung Gede bersama petugas Polsek Lumbir bergotong royong menanam sayur mayur. Namun penanaman sayur bukan di ladang. Warga menanam di dasar Sungai Cihaur yang kering karena musim kemarau. Sungai Cihaur yang mengering menyisakan lumpur dan tanah basah sehingga menjadi media tanam yang subur untuk berbagai jenis tanaman. Nantinya hasil sayur mayur yang dipanen bisa dijual atau dikonsumsi langsung oleh warga. Untuk dimanfaatkan, semoga nanti bisa tumbuh subur dan bisa untuk menambah ekonomi ataupun dibagi-bagi hasilnya kepada masyarakat sekitar sini. Oh, tiap tahun. Tiap tahun ya? Iya. Senang Pak, nanti hasilnya buat apa nantinya? Hasilnya buat jual, masak sendiri itu. Memang lagi mahal ya harga-harga? Lagi mahal sekarang ini. Musim kemarau membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan mengairi persawahan. Gerakan menanam sayur mayur di dasar sungai bisa menjadi solusi bertanam di area sulit air karena tanah di dasar sungai memiliki kandungan air yang cukup. Dan juga sebagai program Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.